terima. Oh iya, supaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nanti kalau ada yang ngasih uang, ngambilnya dari atas. Nggak begitu. Ya, jangan begitu. Maksudnya ngasih, beri. Beri, tapi gimana caranya ngasih? Gimana lah pokoknya mah. Walaupun kita susah. Dalam ayat lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak itu, orang takwa itu infaknya baik tatkala lapang maupun sempit, susah dan senang. Infak terus. Ya, walaupun lagi susah. Ini pengalaman ya. Harus percaya ya, harus percaya. Ketika ada seseorang dia lagi kekurangan hidupnya. Ya, saya ini aja lah, Abi jujur aja lah. Ketika itu Abi itu lagi kesulitan, perlu dana, Pak, perlu dana buat beli rumah, kurang 48 juta. Banyak nggak? Banyak. 48 juta itu dari mana? Sebagai seorang mubalik begini aja kerjanya. Orang yang punya pekerjaan tetap aja masih mikir 48 jeti kok. 48 juta. Nah, bingung kan? Dari mana ya Allah? Gimana rasanya caranya ini untuk memperoleh 48 juta? Sedangkan baru disetor 12 juta. Kurang 48 juta lagi gitu. Jadi rumah 60 juta. Gimana ya Allah caranya? Tolong ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi dalam keadaan miskin susah payah begitu ya. Waktu di Bandung, ini kejadian di Bandung. Saya, Abi Hilman ini datang ke tempat ya inilah yang kakak saya lah boleh kata gitu ya. Kakak saya ini bukan orang miskin, orang kaya, pedagang, ya orang Minang juga. Nah, biasanya kesenangan beliau orang tua. Kesenangan beliau ini adalah sate padang. Apa yang terjadi? Bismillah aja lah kita. Mudah-mudahan ada solusinya di rumah kakak saya ini. Saya berikan sate padang agak 2 bungkus ya buat beliau dan istrinya. Dibelikan 2 bungkus sate padang, Pak. Walaupun lagi kekurangan uang gitu ya. Dibelikan sate padang gitu. Berapa? 40.000 dua bungkus. Sebungkus lagi saya jadi 3 bungkus ya, 60.000 lah. Makan bareng, masya Allah, pas sudah makan bareng ngobrol-ngobrol sana sini biasalah ketawa ketiwi begitu sambil ngopai dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gawa. Nah, pas sudah begitu dilanjut. Besok paginya Pak, ada berita masuk ke handphone itu, alhamdulillah sudah saya transfer 48 JT. Sudah ditransfer. Dari siapa? Saya tanyakan sama yang bilang itu, dari siapa? Pokoknya ada. Tidak usah tahu. Hamba Allah aja pokoknya. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang bantu saya. Nggak tahu saya siapa yang bantu saya sampai sekarang. Saya pernah mengalami keajaiban itu banyak. Ketika tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah, tahu-tahu dia kasih uang berapa ratus ribu gitu. Tapi menurut yang melihat, ya menurut tetangga atau orang yang dia waktu itu ada tamu di rumah saya kan. Pas orang itu keluar dari rumah, sudah tidak kelihatan lagi orangnya. Ada yang begitu. Masya Allah, subhanallah. Jadi memang kalau memang kita berusaha untuk di jalan Allah itu berjuang, pertolongan Allah mesti datang. Yakin sama Al-Quran yang benar ini. Intan surullah yang cukup. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Mesti ada pertolongan Allah. Jadi nolong dulu sama agama Allah. Kan kita pengen ditolong Allah kan. Nah, tolong dulu agama Allah ini. Berjuang dulu. Adinda Kades, berjuang dulu, bantu jalan Allah. Bantu ini penyebaran Islam. Bagaimana ustaznya biar sejahtera di sini? Bantu dulu. Nah, baru Allah akan bantu. Jangan kita mengharapkan pertolongan Allah, tapi kita nggak mau berkorban buat agama Allah ini. Tolong dulu. Nah, ada lagi
lain yang menyatakan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Jadi pertolongan Allah itu akan ada pada seseorang yang suka nolong orang lain. Kalau kita pengen ditolong Allah, sekali lagi, tolong dulu orang lain. Kalau kita pengen ditolong Allah, tolong dulu agama Allah. Itu yang paling penting. Nah, itu saya rasakan semua. Ketika saya mau membereskan skripsi plus sidang, kurang biaya Pak, kurang biaya 5 juta lagi. Besar 5 juta bagi saya. Mungkin bagi Adindo Kades kecil 5 juta. Bagi saya besar. Ya, susah payah cari uang. 5 juta itu dari mana? Dengan izin Allah, ketika saya tahun 2014 berangkat umroh jangan dibayangkan dari hasil sendiri ya. Umroh itu bukan karena saya kebanyakan uang, bukan, karena diongkosi. Ya, umroh yang kedua waktu itu 2014. Nah, di Saudi pertemukanlah dengan Syekh Abu Hani. Tahu-tahu ngasihlah 5 juta gitu. Bisa saya meneruskan ini, bayar kuliah sampai tamat. Kasih 5 juta. Sedangkan ke pemerintah ngajukan beasiswa kagak dapat. Oh, minta-mintanya aja dia pemerintah itu. Tolong bikinkan surat ini. Kamu bikin surat itu. Kamu proposal ini, proposal itu. Oh, surat-suratan kemana-mana Pak. Masya Allah, namanya saya yang ngambil orang fakir, orang susah payah Pak, sama perintah bikin pontang-panting. Ya, akhirnya apa? Nggak dapat Pak. Nggak dapat. Tetap aja bantu orang lain, orang per orang yang bantu Pak. Kuliah saya ini sampai tamat, Abi Hilmani kuliahnya dibantu sama tangan-tangan orang. Umroh diberangkatkan sama orang. Ada hadiah. Kalau tahun 2005 dulu saya ikutan dai ya, di TPI dulu kan ada TPI namanya. Kalau sekarang MNCTV. Nah, itu dulu dari tahun 2005 ini saya ikutan festival dai ya. Kalau sekarang mungkin pernah lihat Zaki Mirza, Hariri ya. Nah, itu satu kamar sama saya. Cuman dia lebih kuat dananya jadi terus tampil di TV. Nah, saya enggak. Itu aja masalahnya. Nah, tahun 2006 saya umroh pertama dari lomba dakwah itu. Terus tahun 2014 lomba ceramah diongkosin sama orang. Tahun 2018 sama istri itu gara-gara dikasih umroh dari awalnya saya dapat umroh lagi dari Agim. Nah, saya bilang saya sudah umroh, istri saya belum. Nah, akhirnya Jenderal Gatot Nurmantio waktu itu memberangkatkan istri saya, berangkat juga. Ini pertolongan Allah Pak. Saya cerita ini bukan apa-apa, supaya Bapak Ibu semuanya lebih yakin pada pertolongan Allah. Rezeki itu Allah yang kasih Pak, bukan kerjaan yang Bapak miliki. Percaya tidak? Yakin tidak? Rezeki itu bukan dari usaha Bapak Ibu semua, tapi dari wa bis sama'i rizqukum lima tu'adun wa ma tu'adun. Di langit itulah rezekimu yang telah dijanjikan Tuhan padamu. Di langit rezeki kita pada di langit. Kalau kita pengen rezeki, tengadahkan tangan ke langit, minta pada Tuhan. Ibadah yang kuat. Loh, kaitan dengan kerjaan bagaimana, Bi? Ya, itu ikhtiar kita aja. Iya, Bi, kita kan ibadah kepada Allah, taat pada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau tidak kerja, berani Ibu mentapikan Tuhan begitu? Saya tanya, berani tidak Tuhan ditapikan begitu? Iya, Bi, kita berobat. Apa kita berdoa kepada Allah supaya sembuh? Tapi kalau tidak berobat, berani begitu? Coba saya tanyain, renungkan aja kita muhasabah diri. Tuhan ditapikan, berani tidak? Tega tidak? Harusnya begitu tidak? Jangan, dosa ente. Kalau bisa, bukan kalau bisa, maaf, usahakan berusahalah. Kita bilang begini, iya kita berobat, tapi kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak akan sembuh. Begitu benar. Iya kita bekerja, tapi kalau Allah tidak memberikan rezeki dari yang kita hasilkan itu, gak bisa. Allah yang mencurahkan rezeki, tidak ada tapi-tapinya.
Cuman masalahnya kita pakai tapi terus. Ini kita banyak salah, banyak dosanya ini pakai tapi itu. Mentapikan Allah ini berani. Sehingga apa? Ya Allah ngasih kita rezeki itu kayaknya kurang terus. Rasa nggak Bu Pak? Tuhan kasih rezeki kepada kita kok rasanya kurang dan kurang aja. Aduh, orang sudah beli ini kok saya belum ya. Coba waktu akhir Ramadan seperti ini, mestinya kan kita makin kuat ibadahnya, makin rajin ke masjid, bahkan itikaf di masjid. Tapi kok banyak dari kaum muslimin tidak bisa itikaf di masjid, padahal dia kerjanya habis-habisan. Contoh kecil aja lah, contoh ringan nih. Abi Hilman umroh sudah 2-3 kali, bukan PNS, masih honor. Pemerintah kota juga menanggungnya, ya alhamdulillah sih begitu ya. Cuman mandat-mandat juga gajinya. Nah, tapi kok umrohnya sudah 3 kali. Sedangkan banyak orang yang PNS, banyak orang yang mungkin P3K sekarang ini, banyak orang yang kaya raya tapi belum dipanggil diundang juga ke tanah suci. Jadi rezeki itu milik siapa jadi? Milik Allah kan? Itu. Jadi jangan terfokus. Nah, kenapa sekarang kita malah makin sepi? Harusnya kan masjid makin ramai ketika Ramadan mau berakhir ini. Karena kita emang fokus sama dunia. Kita masih yakinnya kalau dunia inilah yang mencukupi kita, bukan Tuhan, bukan Allah yang mencukupi kita. Jadi bagaimana mau dikategorikan hamba yang yakin pada Al-Quran, yang percaya sama nuzul Quran ini? Nih ya, Pak, Bu, ini Al-Quran saya, Al-Quran Braille. Ini hurufnya tunanetra yang saya pegang ini. Ini buat percontohan aja. Nanti Bapak Ibu boleh pegang sendiri, ini hurufnya memang bintik-bintik tunanetra punya. Mungkin nggak kelihatan apa-apa kalau dari jauh, tapi kalau didekati dipegang, ini ada hurufnya, ada aksaranya, ada hijaiyahnya, abjadnya. Ini ada. Ya. Tidak mungkin ada yang bisa. Kelebihan Bapak dan Ibu insya Allah Qurannya kecil, bisa dimasukkan ke dalam kantong baju atau tas, mudah. Dan lengkap 30 juz, mudah. Kelebihan Bapak Ibu itu. Tapi kekurangannya kalau mati lampu, ya, lagi enak-enak ngaji sudah lawan truk, mati lampu. Lagi urut ngaji atau pakai senter HP dan sebagainya, repot cari lampu. Ya, tapi kalau kami alhamdulillah laju terus, lanjakan ngaji itu. Kami itu laju terus ngaji, mau mati lampu juga bisa baca, tetap karena kan mata kami bukan di sini, mata kami di sini nih, di jari. Di sini mata kami. Ini Bu, Pak, ini juz 28. Sebesar ini. Tahu? Ya. Quran nih punya mata, lihat-lihat, sebesar ini juz 28. Jadi kalau digegerkan 30 buku ini. Tahu? Ya, 30 begini. Jadi kalau apa namanya? Kalau dibawa ke sini mungkin pakai mobil itu masuk ke dalam kardus atau karung, dibawa semua 30 kilo tuh. Kalau di kilo lumayan tuh. Dijual. Aduh ya Allah ya Rob. Ya. Makanya syukuri Bapak Ibu punya mata. Jangan besar-besar aja matanya. Tapi kalau bisa dipakai buat ngaji Quran, jangan, ya, pakailah mata ini untuk baca-baca buku-buku keislaman, belajar. Kalau ada guru ngomong ditulis. Ini kayaknya nggak ada yang nulis kan? Guru ngomong kan, ustaz ngomong nggak ada yang nulis kan? Sekarang ini ada nggak? Ada yang nulis kan? Ini mau ngaji, mau main ini di sini. Parah ini ente. Ya, ibu-ibu nggak ada yang bawa alat tulis toh? Nggak ada kan? Nah, gimana Bu? Mau ngaji mau ngerumpi nih? Aduh ya Allah ya Rob. Masya Allah. Emang ibu sudah pada canggih otaknya sampai tidak bawa alat tulis? Aduh. Kalau zaman dulu memang betul ibu ini sudah meniru sunnah Rasul. Karena di zaman Rasul nggak ada yang bawa alat tulis, dihafal Quran itu. Tapi otaknya canggih. Kalau di zaman sekarang kita
Aduh ya Allah ya Rob. Ya, ngapalin ini. Abi kalau ngasih ke anak sekarang ngapalin surah Al-Fil, Alam Taro, itu bisa sampai dua pekan, 2 minggu nggak apa-apa. Surah Al-Fil, anak sekarang ini beda sama anak dulu. Kalau kami tunanetra ngapalkan surah Al-Fil 5 menit jadi. 1 ayat 1 kali ulang. Murajaah terus 5 kali 5 menit jadi. Ngapalkan Pancasila 5 menit jadi. Oh, kalau anak sekarang Masya Allah, tabarakallah, ngapalkan apa yang dikasih guru itu berminggu-minggu nggak apa-apa. Mau dimarahin anak-anak ini Bu, kalau ibu-ibu udah wajar, namanya faktor U. Ini anak-anak juga lambat Bu, susah Pak anak-anak, ya susah banget anak-anak. Mau dikasih penggaris, mau dipukul pakai penggaris, nanti orang tua datang bawa lading. Macam lebih pintar aja orang tua sama ini gurunya. Pintaran orang tua. Bi, kami di rumah juga gak pernah digini-gini sama orang tua. Ya kenapa ente gak berada di rumah aja? Kenapa harus datang ke sekolah ente? Gitu. Heran sama orang tua zaman sekarang. Kalau dulu orang tua tuh nitip-nitip. Bi, tolong, atau Pak Ustadz, tolong, saya nitip anak saya, tolong didik dengan sebaik-baiknya. Inilah lumayan, ada rezekinya buat beli motor. Lumayan lah gitu. Tolonglah Pak Ustadz, solehkan anak saya, doakan anak saya, kasih ilmu. Begitu katanya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, orang tuanya nggak ketahuan siapa orang tuanya. Tahu-tahu anaknya datang aja ke pengajian, pas pulangnya juga anaknya nggak ketahuan pulangnya. Mau masuk sekedar-kedar dewe, mau nggak terserah. Anak sekarang kalau dimarahin, laporlah anaknya sama orang tuanya. Macam-macam dilebih-lebihkan laporannya. Orang tuanya datang marah-marah. Makanya keberkahan ilmu disambut Pak. Susah keberkahan ilmu. Dulu pernah kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani difitnah. Ya, waktu itu beliau itu lagi makan bersama dengan seorang muridnya. Nah, makan daging ayam. Ayamnya itu besar dibagi 2. Dikasihlah ke muridnya. Ada yang ngintip. Nah, yang ngintip itulah melaporkan kepada bapaknya. Pak, anak bapak diperlakukan seperti seekor kucing. Kenapa? Dikasih makanan daging ayam bekasnya Syekh. Oh, marah-marah bapaknya. Syekh, kenapa ente perlakukan anak saya seperti kucing segala macam? Marah-marah segala macam. Saya mau bawa anak saya pulang. Ya silakan, saya diam aja. Pas di sepanjang jalan, si anak itu ditanya sama bapaknya, benar kamu dikasih makan seperti seekor kucing? Enggak Pak. Terus benar kamu belajar ini belajar itu? Benar saya belajar Pak, dapat ilmu segala macam. Malu bapaknya akhirnya kan pulang lagi. Ini kembali lagi ke tempat Syekh. Ya Syekh, tolong Syekh maafkan saya, anak saya ini tolong terima lagi Syekh sebagai murid Anda. Apa kata Syekh? Coba Syekh Abdul Qadir bilang, maaf Pak, anak bapak sudah dicabut berkah ilmunya. Tuh, makanya orang tua jangan main-main yang macam-macam. Apa kata guru? Turuti aja. Ini dikit-dikit ham. Paling ngomongannya ham. Coba dikit-dikit salah, dikit-dikit protes sama guru. Makanya nggak masuk ilmu itu, susah. Orang tuanya sekarang tidak bisa kerjasama dengan baik dengan gurunya, nggak bisa. Bayar ustadz nggak bisa gede, misalnya. Pas ada kesalahan dimarahin ustadznya. Aduh ya Allah, repot makanya belajar. Makanya Pak, saya tunjukkan Al-Quran Braille ini supaya Bapak semua, Ibu, anak-anak syukur nikmat punya mata, punya penglihatan, syukur nikmat. Jangan sampai penglihatan dicabut. Jangan sampai penglihatan itu mudah bagi Allah untuk mencabut penglihatan seorang, asli mudah. Saya punya teman orang tangga buntu, pas sebelum tidur di kala malam, sebelum tidur masih melihat, pas bangun tidur langsung buta Pak. Ada. Saya juga punya sahabat di Bandung. Dulunya itu orang pekerja tukang developer koran. Kan dulu kalau zaman dulu korannya diantar pakai sepeda. Keringat di dahinya ini masuk ke mata Pak. Tidak melihat, langsung buta. Coba, mudah orang. Ada yang karena penyakit gula, diabetes, ada yang karena panas, step, kehilangan penglihatan. Oh mudah bagi Allah Pak. Jadi mumpung bapak-bapak, ibu-ibu semua, mudah-mudahan masih memiliki mata, tolong
manfaatkan mata itu dengan sebaik-baiknya, pakai untuk memperdalam kandungan Al. Jadi hikmah di sini sekarang ini, sebelum mata menjadi buta, pergunakanlah untuk memperdalam ayat-ayat Al-Quran. Quran itu membacanya itu hukumnya apa? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu adalah memperdalam, Pak. Perdalam Al-Quran itu yang wajib. Kalau memperdalam Al-Quran sudah pasti baca, sudah pasti menghafalkan. Tapi kalau sekedar membaca dan menghafalkan belum tentu mendalami. Ya kan? Belum tentu mendalami, orang cuma baca. Sekarang kan musim Ramadan apalagi. Ibu-ibu suka tadarus kan? Ramadan? Ya Bu. Kalau di musola di masjid kan suka tadarus sehari satu juz. Suka tadarus kan? Nah, yang namanya tadarus itu baru baca, belum mendalami, Yang diperintah Allah itu mendalami Al-Quran dulu sambil baca. Tapi kalau cuma sekedar dibaca, Quran ini kan bukan bahasa kita, ya kan? Mana ngerti ibu-ibu sekedar baca Quran doang? Ya, bagaimana Quran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Quran melarang misalnya, Quran melarang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Kebanyakan orang suudzon terus sama orang lain karena nggak ngerti Al-Quran. Disuruh jangan mendekati prasangka buruk. Ya mana ngerti? Ketika dinyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjelek-jelekan satu kaum dengan kaum yang lain, wanita satu dengan wanita yang lain. Jangan jelek-jelekan. Aduh, si ibu itu kok penampilannya kok jelek amat ya. Jangan begitu. Ya, berusaha untuk memandang positif sama orang. Kamu kok penampilannya kayak orang kampungan. Jangan begitu, jangan aja. Ya, biarkan aja. Yang penting kita harus betul-betul Al-Quran diterapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah para jemaah, ini mohon maaf lahir batin karena bicaranya namanya Nuzul Quran ya. Jadi kelamaan ya Pak Kades ya dan yang lain-lainnya, ketua masjid semuanya. Jadi mohon maaf, ini silaturahmi perdana ini mudah-mudahan akan berkelanjutan pada silaturahmi yang selanjutnya. Siti Samsiah membaca Yasin dibaca Patang Senayan. Mohon maaf lahir dan batin bila terdapat kata-kata yang bukan-bukan. Jadi mohon maaf ya semuanya ya. Jadi kalau ada sumur di dalam boleh kita numpang mandi. Kalau lumpur panjang boleh kita numpang mandi lagi. Nah, itu dia. Ya, berhubung memang waktu sudah dalunian, ya, sudah malam. Jam berapa nih Pak? 10. Nah, ini kayaknya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan sekali lagi kita akan bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Nah, insya Allah nanti Adik Dokades dapat mengundang lagi. Nanti kan ada nomornya tuh sudah tukeran ya. Nanti insya Allah nanti ke depan Prakasa Padahal juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan kerjasama dalam dakwah lagi. Nanti Abi akan ceritakan bagaimana caranya Rasulullah SAW membuat ajaran Islam ini ramah disabilitas. Nah, apa itu caranya bagaimana? Nanti kalau ketemu lagi insya Allah ya. Biar penasaran. Ya mohon melewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.